show depan kamera aja sama talk show depan orang, itu tuh energinya tuh beda. Kita dapat respon langsung, dengar orang ketawa, tepuk tangan. Jadi memang live show seperti ini itu selalu punya feeling dan sensasi yang berbeda. Hai kepada semua tetangga-tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu Live on Stage. Ini beneran sebuah kehormatan banget karena kalian ini by the way new faces. Jadi kalau boleh, kalau misalnya ini boleh berkenalan lagi, ngelihat ke kiri dan ke kanan, kenalan sama tetangga-tetangganya, ke belakang atau ke depan gitu kan. Tanya nama, ya tanya kerjanya di mana gitu. Habis itu kalau misalnya single, ngomong dengan saya single gitu kan. Ya boleh juga, gak apa-apa, siapa tahu aja. Gue berharap banget gara-gara nanti ada suatu saat ada yang nikah. Wah, kita sama-sama ketemunya di Daniel Tetangga Live on Stage gitu kan, ya kan. Itu. Anyway, gue banyak banget dengar dari teman-teman juga yang telah hadir juga. Itu the show just then was bukan cuma entertaining tapi banyak value yang kita dapetin juga. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, tetangga kita, ini dia Najwa Shihab. Jangan lupa tag Mbak Nana juga. Mbak Nana, wow, thank you so much. Thank you for having me. No, it's the honor is definitely ours. Thank you for gracing us with your presence. Kita sebenarnya udah ngomongin ini dari 2 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, beneran loh. Ya. Udah lama banget rencana ya? Udah lama banget. 2 tahun yang lalu itu di acara Pockery Sweat Bintang SMA. Dan habis itu gue pertama kali ketemu sama Mbak Nana. Gue bilang, Mbak Nana kapan-kapan gue undang ya di Daniel Tetangga Kamu. Ayo boleh, kita tukar nomor telepon. Bulan depan bisa gak? Oh iya bla bla bla. Ternyata gak bisa. Karena dia lebih sibuk dari gue. Enak aja. Sibuk banget. Yang baru interview Chris Martin gak perlu kayak gitu juga. Please deh. Masih deg-degan loh kalau diingat-ingat, masih deg-degan. Gue merasa wibawa gue hilang banget tuh di interview itu. Seriously, tapi akhirnya tahun lalu akhirnya kita bilang, ayo we have to make this happen. Ya, setahun kemudian jadilah we make it happen dan langsung live on stage bersama kalian semua yang ada di sini gitu. So, Mbak Nana, itu rasanya ngobrol sama Chris Martin tuh gimana sih? Maksudnya, come on, ini orang mati-matian sampai bayar 11 juta atau 13 juta untuk nonton Coldplay. Mbak Nana langsung ngobrol sama Chris Martinnya. So what, how? Pokoknya begitu, jadi awalnya itu kan, tadinya kan memang kan wawancaranya jarak jauh. Dan itu tuh udah dibilangin kalau jam 4:30 waktu California, which is di sini tuh jam 5:30 pagi. Jadi dari subuh-subuh dong, gue udah dari jam 3 udah bangun kayak sahur gitu tau gak lo? Jam 3 bangun, jam 4 siap-siap, nyatok rambut sampai ya Allah, rambut gue sampai udah gue catok mulu. Terus habis itu nyampe kantor jam 5. Terus tiba-tiba diundur wawancaranya jadi 6:30, gak apa-apa, jadi ada waktu ya kan. Terus jadi dari jam 6 tuh gue udah duduk tuh di kursi pink yang udah disiapin itu. Dari jam 6 udah duduk. Terus ya udahlah nunggu 30 menit dan sebagainya. Terus gue pikir tuh pertama kali keluar tuh bakal yang keluar ya teknisinya Mas Chris lah gitu. Atau PR-nya atau siapa gitu. Nah kan biasanya kan gitu kan. Kalau Zoom kan biasanya gak langsung jagoannya dong. Iya. Ya, langsung raja terakhir nih mendadak. Iya, gue mikir bentar ya Mas Chrisnya ada nih. Gue pikir bakal gitu. Terus tiba-tiba jeng-jeng langsung Mas Chris di situ. Gue langsung yang deredek. Terus habis itu dia yang halo Najwa. Terus gue yang ya Allah dia tahu nama gue. Chris Martin tahu nama gue. Hidup gue sempurna. Gue langsung. Gitu. So ya udah
udah gitu sih. Iya. Terus ya, selengkapnya saksikan di YouTube Najwa Shihab. Pasti. Yang alhamdulillah lagi trending nomor 2 guys, Mas Kris. Luar biasa, yes. Itu beneran deh. Gue juga pas nonton kayak, gue juga ikutan deg-degan gak tau kenapa gitu. Iya, terus Dan dia, setiap kali sweet banget. Iya. Humble banget. Humble Maksudnya banget. emang kita deket sih, cuma kan ya. tapi gue kocak banget tau gak sih, jadi biasalah media-media online kan suka judulnya kan yang clickbait gitu kan. Yeah. Terus tiba-tiba tadi gue dikirimin sama temen gue ada yang judul tidak disangka Chris Martin dan Najwa Shihab ternyata dekat. Inilah faktanya gitu. Jadi udah yang kayak udah Mbak Dakota minggir ya, Mbak Najwa is here gitu. Ampun maaf gue masih starstruck banget ya Allah. Asli, Mohon maaf. asli. Dan dia ngomong nama lo, oh yeah Najwa, this is like, oh yeah we'll talk about it Najwa Iya later. ngomong Najwa mulu. Terus Iya. ada bagian penting banget, please jangan di skip. Yang waktu dia bilang gue beautiful. Sumpah demi Allah gue gak bohong, dia bilang you look beautiful. Iya. Gue yang, astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun deh. Iya. Gue gak pernah-pernahnya 23 tahun jadi wartawan senorak ini gue gak pernah, tau gak lo? Sumpah gue norak banget, mohon maaf. Tapi beneran ya, maksudnya 25 tahun nikah pun juga kayaknya baru pertama kali nih ngerasa ini iya. momen terbaik dalam hidupku. Tapi kayaknya Mbak Aim udah paham sih, dia udah mengerti ya. Udah mengerti dia. Tapi congratulations by the way Mbak Najwa sama Mas Baim itu baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang perak. Berarti 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun menikah. Congratulations. Nanti gue penasaran deh ya. Maksudnya kalau misalnya dikasih tips pernikahan gitu. Ini yang single di sini berapa banyak ya by the way ya? Tolong ya oke. Wow, oke. Sorry, gue pengen dengerin aja deh. Siapa yang single tepuk tangan? Oh my goodness. Gak perlu bangga juga jadi single. Gue cuma bilang tepuk tangan deh. Gak perlu bangga juga. Tapi yang sudah menikah berapa orang? Tepuk tangannya mana? Ya. Biasanya lebih tenang kalau yang udah menikah. Karena udah tahu pahit manisnya. Lebih kayak bijaksana gitu kan. Ya menikah. Tapi kalau yang tips menikah, tips langgengnya 25 tahun. Kalau misalnya dari Mbak Nana sendiri itu apa? Apa ya, mungkin punya toleransi yang tinggi. Saling mentoleransi gitu menurutku. Sama willing untuk nggak menang-menangan sih. Wah itu egonya diturunin banget gitu supaya nggak menang-menangan. Iya nggak menang-menangan dan apa ya, harus selalu cari kesamaan. Karena tadi aku ceritakan sama Daniel, jadi gue tuh nikah muda banget, umur 20 udah nikah. Ya. Dan Najwa 20 tahun lalu dan yang Najwa yang sekarang itu tuh orang yang berbeda. Jadi dan Baim juga waktu dia 26 jadi kita beda 6 tahun. Baim 25 tahun yang lalu dan sekarang juga yang berbeda. Pengalaman hidup, Ya. gimana interaksi kita satu sama lain, gimana banyak hal yang terjadi kan. Yang membuat kita orang yang berbeda ketika kita berkomitmen dulu Ya. sehidup semati. Ya. Dan harus terus nyari kesamaan, harus terus nyari apa nih yang memang bisa bikin orang yang dulunya jatuh cinta, bisa jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama. Wow. Kan pernikahan gitu kan? Ya. Gimana kita bisa jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama? Ya. Dan itu butuh kerja. It takes work to make marriage works, iya kan? Ya. Dan apa namanya, aku barusan cerita, anakku 2, 1 meninggal. Tapi Izzat itu sekarang udah kuliah di luar negeri. Dan ketika Izzat keluar dari rumah, ketika dia kuliah di luar negeri, gue ngerasa gue mau Baim tuh yang, aduh. Karena sebelumnya, seluruh hidup kita tuh ya terpusatnya pada anak sematawayang ini. Seluruh aktivitas, seluruh percakapan, seluruh kegalauan. Ya. Satu hal yang mengikat dan selalu kita perbincangkan bersama ya soal Izzat. Ya. Tiap weekend mau pergi, terserah Izzat mau kemana, mau makan apa, liburan sama Izzat. Hidup kita tuh sama Izzat. Berpusat very centerednya di anak. Iya, Ya. dan tiba-tiba Izzat keluar negeri dan di rumah tuh cuma ada aku dan Mbak Im. Aduh ngomongin apa ya? Ada tuh kayak gitu. Paling kangennya sama Izar, iya kangen. Video call Izzat gitu. Tapi masa setiap hari video callan anak mulu, mana anak remaja sekarang susah banget balas WA ya Allah. Dicoba tolong ya anak-anak, kenapa sih ibunya WA kagak dibales ya kan?
suka gitu anak remaja. Tapi ya gitu, jadi harus kerja menemukan lagi apa yang sama, gimana supaya nyambung, liburan bareng. Right. Dan itu kan butuh effort ya. Ya. Butuh effort untuk kayak gitu. Makanya ada term fight for your marriage. Karena kalau misalnya kita benar-benar berjuang untuk pernikahan kita, perjuangan itu nggak cuma sekedar ya udahlah nanti juga bakal beres sendiri. No. Lu benar-benar harus berjuang gitu sebagai pejuang. Dua-duanya dari suami dan dari istri juga berjuang untuk pernikahan dan berjuangnya dengan cara apa? Mungkin dengan ada date night setiap minggu, mencari hobi bersama-sama sehingga nanti ketika anaknya keluar dari rumah minimal masih bisa mempunyai passion di hobi tersebut gitu. Dan sesederhana text conversation yang nggak melulu teknis soal rumah, nggak melulu, jangan lupa itu rentokil mau datang untuk semprot rayap gitu, bukan cuma itu percakapannya, tapi ya you make, Cuman gue sama Viola aja ternyata di situ juga. iya suka banyak rayap kan ya. Iya, kesel tapi banget. maksudnya jangan sampai percakapannya itu tuh betul-betul cuma urusan-urusan yang Betul. udah bayar belum tuh satpam atau apa gitu, Ya. tahu kan? Karena dan harus usaha. Jadi kalau misalnya ngelihat ada yang seru di Instagram atau ada yang seru di TikTok, ya kita kirim gitu di DM atau ini biar dia nonton juga atau apa. Tahu kan hal-hal yang biasa kita lakukan dengan teman. Kita kan kalau sama teman kan kalau ada yang lucu-lucu kita kirimnya ke teman gitu. Tapi enggak, ini kirim ke istri, kirim ke suami lo. Wow, jadi good. conversationsnya tuh ya yang memang menyenangkan gitu. That's Dan itu good. kan it takes time ya. Kadang kan kita orang yang paling dekat dengan kita tuh terkadang yang paling kita sisihkan kan. Karena ngerasa tiap hari juga ketemu kok. Ya kan, ntar malam juga bareng atau ini juga bareng. Jadi terkadang tuh orang terdekat malah justru yang jarang kita kasih waktu terbanyak kita. Wow. Dan itu butuh, harus diusahain. Harus ini gitu sih. Ya. Dan kalau misalnya dari ketika Izar bentar lagi bakal lulus by the way ya. Yes, insya Allah. Bulan Juli ini. Bulan Juli, 2 bulan lagi dia udah 2 bulan lulus lagi. S1 politik. S1 politik. Come on. Iya, masih denial gitu ibunya. Masih denial, udah punya anak bujang. Denial banget gue. Dia mau lanjut ke S2 atau mau mungkin balik biar ke Jakarta? kerja dulu ya. Karena pengalaman gue sih, nggak tahu nih ya, kalau yang lain pengalaman gue sih, kalau lu S2 lu udah kerja, jadi jauh lebih matang aja sih ngerasanya. Jadi lo jauh lebih fokus ngambil S2-nya, jadi udah tahu gimana dunia kerja, jadi lebih, nggak tahu ya, jadi ilmu lu tuh betul-betul ilmu yang lu dapet dan lu perkaya dengan pengalaman hidup, bukan cuma pengalaman bersekolah saja gitu. Jadi gue mau Izat cari kerja dulu, nanti S2-nya setelah bekerja, setelah mencari pengalaman hidup. Balik lagi ke pernikahan, di mana di pernikahan itu emang kita berharapnya selalu naik. Tapi ada momen-momen yang justru bisa menghancurkan pernikahan tersebut. Mungkin ketika anak kedua Namia itu meninggal dalam waktu berapa minggu? Namia tuh hidup 4 jam. 4 jam. 4 jam. Oke. Sorry, kalau saya boleh tahu, itu kejadiannya 8 tahun yang lalu. Berarti sebenarnya jarak antara Izar dan Namia, anak pertama dan kedua, itu cukup jauh ya? Lama. Berapa tahun ya? 10 tahun ya. So, saya penasaran sih kenapa jaraknya 10 tahun. Did you guys try untuk nyoba terus atau emang gak didapat aja dan akhirnya yang kedua ini gak direncanain cuman dapat gitu? Jaraknya jauh karena usaha banget dulu. Jadi enggak sih, jadi waktu Izat lahir terus memang sempat KB karena nggak mau langsung cepet-cepet. Tapi terus ketika buka KB, jadi KB sempat KB 2 tahun. Tapi ketika buka KB PD dipikir akan langsung hamil. Gampang gitu. Tapi terus ternyata ya 8 tahun berikutnya baru bisa hamil. Baru 8 tahun, oke. 8 tahun berikutnya dan itu usaha. Belum sempat bayi tabung, cuma udah sempat usaha yang lain-lain dan terakhir itu mau sempat coba bayi tabung kalau memang belum hamil. Terus ternyata hamil Namia. Jadi setelah, jadi memang jaraknya 10 tahun. Oke. Dan waktu nggak bisa punya anak pun misalnya kayak saat itu ya pas di 8 tahun itu, how was that marriage? Aku agak mental block, terkadang tuh aku agak suka berusaha nggak mau ingat-ingat bagian itu. Tapi seingatku sih ya aku pressure karena di mana-mana tuh selalu perempuan yang merasa terbebani kalau belum bisa hamil gitu.
perempuan yang terbebani kalau misalnya anak yang dilahirkannya nggak sesuai atau keinginan orang gitu atau padahal kan sebetulnya jenis kelamin itu ditentukan sperma ayah loh guys. Jadi bukan ya kan. Jadi kadang kalau perempuan suka disalahin kalau kenapa anaknya perempuan mulu itu tuh karena bapaknya bukan karena ibunya, tapi itu topik yang lain lagi. Tapi yang gue mau bilang adalah dulu tuh memang sempat ada beban, terus habis itu karena gue juga kerja selalu ada stigma sibuk banget sih gimana mau hamil capek melulu gitu. Jadi ada tuh masa-masa di mana ya merasa bersalah, jangan-jangan memang karena gue nggak put that much effort nih makanya nggak bisa hamil gitu. Dan kemudian perasaan bersalah itu menjadi bertambah banget ketika kemudian akhirnya hamil dan hamilnya tuh berat banget. Hamil Namia tuh berat karena air ketubanku tuh bocor, Neil. Di bulan keberapa? Kayaknya di bulan keempat atau kelima. Oke. Jadi tuh aku tuh bed rest 3 bulan di rumah sakit. Nggak boleh turun dari tempat tidur. Saat itu udah ada acara Mata Najwa belum? Belum Mata Najwa. Udah Mata Najwa. Wow. Udah Mata Najwa. Okay. Jadi 3 bulan aku di rumah sakit tuh yang siaran Mata Najwa Kania. Jadi agak aneh tuh Mata Najwa bersama Kania Sutisnawinata. Terus kadang diganti waktu itu sama ada beberapa orang yang lain gitu. Oke. Tapi iya jadi 3 bulan di RSPI. Kebayang gak sih yang biasanya sibuk luar biasa, ini tuh di tempat tidur, sampai buang air besar, buang air kecil tuh juga dilayanin sama suster. Oh my goodness. Karena setiap kali gerak itu air ketubannya bocor. What? Dan seminggu sekali tuh ada prosedur tindakan rumah sakit yang harus ngisi air ketuban. Jadi tuh ada kayak jarum yang panjang dan tipis dan dokter akan nyuntikin di pelan-pelan supaya nggak kena janinnya di sini, disuntikin untuk ngisi air untuk make sure karena seberapapun gue berusaha nggak gerak ya pasti keluar bocor air ketubannya. Jadi harus ditambal setiap minggu dengan prosedur itu dan setiap kali itu ditusukin gue ya Allah mudah-mudahan nggak kena bayinya tau kan karena ya gitu. So it was a very difficult pregnancy dan gue tuh udah dipanggil Bu RT sama suster-suster rumah sakit karena nih orang nggak pulang-pulang gitu kan. Udah jadi Bu RT-nya di situlah gitu. Dan I tried really hard untuk karena gue tuh orangnya ngotot ya guys, jadi pokoknya kalau ada sesuatu tuh harus. Gue tuh dulu diajarin, if you want something, go get it gitu. Gue tuh dari dulu tuh kayak gitu. Jadi kalau gue tuh udah fokus pada suatu hal tuh gue akan ngejar banget. Dan hamil ini tuh gue yang pokoknya harus selamat. Namia harus hidup. Jadi I'll do anything. Bahkan sampai bed rest 3 bulan harus buang air kecil dan buang air besar di atas tempat tidur pun I'll do it. Supaya pokoknya nih anak harus lahir. Gue udah beli buat karena Izzat tuh waktu itu 2 tahun, I'm so proud karena Izzat 2 tahun itu gue nyusuin sendiri. Wow. Jadi gue kemana-mana, kalau sekarang sih ibu-ibu keren tuh, udah kalau buat pompa ASI-nya tuh sekarang keren-keren. Kalau dulu zaman gue ya Allah pompa ASI-nya udah kayak tukang es gitu yang masih gede-gede. Ditaruh di termos, tapi gue tiap liputan gue selalu bawa termos es karena gue mau make sure Izzat dapat ASI eksklusif 2 tahun. Walaupun gue nggak di rumah, tapi Izzat hanya bisa minum air susu ibu. Jadi gue tuh ngotot banget waktu itu. Jadi tuh namanya belum lahir, gak apa-apa gue udah beli Maydela yang paling keren, paling mahal. Karena gue mau anak gue, Namia ketika lahir juga dapat air susu langsung ibunya. ASI. So I did everything. Gue nego sama Tuhan. Nazar segala macem. Kalau Namia lahir dan selamat, gue akan ini. Dan setiap hari janji dan nazar gue bertambah. Setiap air ketuban gue keluar, utang gue sama Allah bertambah. Dan ya sengotot apapun ternyata ya nggak bisa. Kalau nggak bisa ya. Dan waktu itu dokter bilang tadinya mau nunggu sampai 8 bulan, tapi waktu kehamilan ke-7, terus dokternya bilang ini kalau dari sisi medis 7 bulan lahir itu seharusnya sudah bisa bernafas sendiri, jantungnya, paru-parunya sudah cukup kuat. Jadi akhirnya pada hari itu operasi. Udah siap semua dan waktu itu perhitungannya ya insya Allah jantungnya paru-parunya udah cukup kuat untuk dia bisa bernafas sendiri. Tapi ya rencana Tuhan lain ya. Jadi Namia lahir,
gue sempat dengar nangisnya, sempat ngeliat, cakep banget namanya, cakep deh. Ya. Terus ya hidup 4 jam, terus Ya. meninggal, gitu. Gue sendiri juga ngerasa kayak it's as if it was just yesterday lo ceritain ini gitu. Maksudnya Gue tuh jarang banget cerita ini sebetulnya, karena kan orang bilang suruh ikhlas gitu ya. ya Dan gue juga selalu bilang, maksudnya ikhlas itu susah banget, gampang banget dibilang udah ikhlas. ya Tapi kalau mau jujur sampai sekarang tuh ya nggak ikhlas banget sih. ya ya Dan gue kayak ngerasa berdosa karena ya Allah udah segini, udah ini gitu. Kok masa belum ikhlas tuh gue jadi kayak ngerasa, ya tahu kan? ya kayak Gitu. nggak tahu diri sama Iya. Tuhan gitu. Dan terus maksudnya gue kalau cerita gini tuh gue takut dibilang manja, karena ya kayak misalnya waktu Ridwan Kamil kehilangan anaknya Eril gitu ya, sama Teh Atalia, kan gue juga sempat ngobrol sama mereka. Ya. Dan gue ngebayangin itu rasa pedihnya tentu berkali-kali lipat, karena Ya. Eril udah hidupnya, jadi remaja. pengalaman hidup bersama orang tuanya tuh udah 23-24 tahun gitu. Dan Ya. kepergiannya kan begitu tragis ya. Ya. Dan maksudnya ya, jadi kalau gue sekarang kayak mau nangis inget Namia gitu, terus lu manja banget sih. Itu banyak banget orang yang hidupnya jauh lebih, kepedihannya tuh jauh lebih berat dari elu gitu. Tapi kan walaupun Namia baru 4 jam, kan kita jatuh cinta pada anak kita sejak kita tahu kita hamil ya. Kan we fell in love with our children once we know kalau misalnya dia tuh ada di kita gitu. Ya. Dan mau 4 jam, mau yang keguguran, yang belum sempat ngelihat jasadnya, kepedihannya menurut gue sama. Ya. Tapi ya terkadang ya udah jangan manja banget lah. Tahu kan? I keep telling that to myself. Karena Kau- personally yang ngomong itu, gue yakin banget gak ada satupun orang di sekeliling lu yang berani ngomong itu ke diri lu sendiri. Jangan manja banget lah, kok gitu aja. Tapi you tell that to yourself. Iya. Mbak Nana yang ngomong, udah jangan manja banget, orang lain ada yang lebih parah Iya, gitu. iya. Tapi gue gak ngerasa itu suara Mbak Nana sih. Gue ngerasa kadang-kadang itu kayak ya karena gue sendiri juga ada perasaan-perasaan yang suka mengintimidasi gue, yang menekan gue dan menjatuhkan gue, yang kayak alah gitu aja, cemen banget, cengeng banget. Kita tuh seringkali berprasangka buruk pada Tuhan. Dan itu dosa pertama manusia, katanya dosa pertama Adam tuh, sehingga kemudian akhirnya ia turun ke bumi, itu karena dia berprasangka buruk pada Tuhan. Jadi ketika ada sesuatu yang rasanya nggak sesuai keinginan kita, kalau kita su'zon nih berprasangka buruk sama Tuhan, kita selalu merasa memang ini karena kita berdosa, kita dihukum. Ya, Karena mungkin kebanyakan nonton film sinetron-sinetron yang azab dalam kubur itu loh, tahu kan? Karena di situ tuh digambarkan Tuhan tuh jahat banget kalau manusia berdosa, kubur lu akan diobrak-abrik, Ya. tahu kan? Akan ada petir, akan terbuat kembali gitu kan, ya kan? bangun lagi. Iya. Tapi kalau untuk bisa sampai ada di tahap itu harus bisa berdamai dulu dengan Tuhan kan. Iya. Pernah gak sih Mbak Nana kayak marah sama Tuhan